Catat, catatan saya yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi hari ini menurut saya kurang baik ya. Eh, mungkin karena kita perlu mensterilkan tempat ya. Pertama juga feedback, jadi teman-teman itu kecampur dengan suara-suara ngobrol. Kalau saran saya, kalau memang kita sedang peer teaching atau nanti PPL, itu kita bisa mensterilkan tempat. Eh, ya kita pinjamlah tempat khusus memang untuk minta izin lah kepada kepala sekolah untuk mensterilkan teman, karena itu semua menyangkut tentang umpan balik kita terhadap teman, respon kita terhadap umpan balik kita terhadap ke kerja teman kita atau eh, apa namanya kreativitas kita untuk teman-teman kita. Kalau kita sedang peer teaching gini atau PPL ini kita di lokasi yang memang sangat ramai, kasihan teman kita kasihan. Contohnya ya itu tadi komunikasi kita tidak jelas. Eh, Tadi Bapak sudah mengingatkan bisa menggunakan HP yang lain. Memang untuk peer teaching atau PPL itu kita bisa menggunakan beberapa HP ya atau kamera. Tujuannya adalah untuk memudahkan eh, komunikasi kita. Ini namanya komunikasi, kemampuan komunikasi kita dalam mengajar. Salah satunya adalah kejernihan dalam mengajar. Salah satunya. Jadi memang masalah hari ini tiga-tiganya bermasalah kecuali Pak Wildan. Pak Wildan tidak ada masalah, eh, cuma eh, eh, entertainmentnya nggak dapat. Jadi kameranya nganggur. Pak Wildan sibuk dengan dirinya sendiri, kameranya nganggur. Dia kemana-mana harusnya Pak Wildan lihatnya ke kamera. Itu akan bagus sekali. Jadi Pak Wildan lihatnya ke atas, ke bawah, seperti itu. Nah, kameranya eman Bapak. Kameranya dibuat nganggur, dia nggak punya pekerjaan, tapi dia hanya menyorot sesuatu yang menurut saya kamera tuh menyorot Wildan. Tampilan sudah keren, suara sudah oke gitu lah. Sayangnya kameranya tidak dipergunakan dengan sangat baik gitu. Ini saya catatan secara garis besar ya Pak ya. Kemudian kita juga harus terampil membangun hubungan interpersonal ya. Artinya eh, itu tadi kita membangun hubungan hubungan positif dengan audiens, maka kita diusahakan mensterilkan ruangan ketika kita ingin menghargai teman kita yang sedang eh, ujian untuk mengajar seperti itu. Kemudian menurut saya pertajam lagi tentang pembukaan, inti, kemudian penutup. Artinya pengelolaan waktu yang secara terstruktur seperti itu. Jadi jelas strukturnya jelas, pembukaan itu kapan, intinya kapan, kemudian penutupnya juga seperti itu kapan. Kemudian eh, sikap mengajar itu kreativitas dan antusiasnya perlu dipertajam lagi. Kita ngajar tuh bersikap antusias gitu. Kemudian percaya dirinya tinggi gitu. Saya melihat beberapa teman-teman itu ya sibuk dengan laptopnya. Nah, kalau seperti itu, buatlah catatan kecil yang bisa kita pegang. Jadi kita nggak sibuk ke laptop, sebentar kembali ke laptop. Laptop itu bisa dipakai ketika kita membuka LCD saja. Dan LCD kalau sudah tidak dipakai, dimatikan saja akan lebih baik. Gitu. Jadi tidak mengganggu. Saya perhatikan beberapa teman itu tadi balik lagi ke laptop seperti itu. Kan ini sudah dijadwal artinya. Percaya diri dan antusias kita mengajar itu perlu dipertajam lagi. Seperti itu. Memang persiapan kita itu akan terlihat bahwa kita itu kreatif gitu, bahwa kita itu antusias. Jadi gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita ke laptop, kapan kita bisa menyampaikan materi itu dengan eh, baik. Jadi penguasaan materi itu juga merupakan penilaian. Itu catatan saya. Kemudian untuk analogi dan metaforanya menurut saya juga perlu dipertajam lagi.
Kemudian ada beberapa menurut saya yang belum menggunakan apersepsi. Kemudian eh, menurut saya kalau refleksi itu setelah kesimpulan. Jadi setelah kita di kegiatan penutup itu kita mendeskripsikan kesimpulan dulu, kemudian baru terakhir itu refleksi. Menurut saya. Jadi jangan jangan dibalik, jangan refleksi dulu baru kesimpulan. Yang menurut saya yang yang baik adalah kesimpulan dulu, menyimpulkan materi hari ini, kemudian refleksi seperti itu. Kemudian catatan saya itu sudah. Jadi intinya mungkin untuk kegiatan besok harus lebih baik daripada yang hari ini. Maksimalkan kita bisa pinjam eh, apa namanya apa namanya HP untuk bisa merekam suara kita. Jadi ada beberapa untuk menggunakan untuk HP untuk layar gambar. Kalau dari kasus kemarin seperti ini berarti memang kita harus untuk suara itu sendiri HP-nya, untuk gambar itu sendiri HP-nya, syukur-syukur punya bisa kamera. Eh, bisa mungkin bisa bernego dengan teman-teman, bisa minta bantuan teman bahwa kita membutuhkan kerjasama dari teman, itu makin akan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi seperti itu. Itu Bapak dari saya intinya. Saya tadi sampai pusing mendengarkan suaranya sampai ngantuk-ngantuk saya karena suaranya bingung saya harus mendengar ini yang saya sudah menajamkan telinga saya tapi ternyata ya karena masalah komunikasi yang kurang jelas adalah makanya memerlukan tenaga yang besar juga untuk mengeluarkan aura untuk bisa mendengarkan dengan jelas. Satu lagi yang terakhir mungkin eh, kalau kita mengajar berarti bahasa kita harus disesuaikan eh, eh, dengan audiens. Artinya eh, kita sepakat kalau memang di sini kita ngajar berarti berarti kan kita posisinya sebagai guru. Maka mungkin kita bisa memanggil teman-teman kita itu dengan kata-kata mas lah, jangan bapak, kan kita ngajar. Seperti itu, disesuaikan dengan audiens kita. Seperti itu. Kecuali kita sudah punya kesepakatan, oh tetap kita ngambilnya bapak aja, monggo. Tapi menurut saya kalau kita sudah ngajar, ya disesuaikan dengan audiens kita, bahasanya juga disesuaikan dengan bahasa eh, sesuai dengan eh, audiensnya. Itu Bapak dari saya, nggak banyak. Intinya mungkin untuk IT-nya, untuk alat komunikasinya perlu dipertambah lagi, eh, dilengkapi lagi untuk yang terakhir. Saya berharap yang terakhir harus lebih bagus, suaranya semuanya sempurna. Baik, dari saya cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Bu Teti mungkin lihat nggak ini? Saya pakai apa ini? Ya, lihat. Pakai Bluetooth ini, Pak Bu Teti ya. Ya, Supaya tadi kata Bu Teti, kita dengernya itu kalau Bu Teti kan gini mungkin ya agak gini. Kalau saya ya terpaksa harus pakai ini. saya nggak kupikir pakai itu, Pak. Biasanya di anak saya itu. Jadi, Iya, apa? ini memang betul Bapak Ibu ya. Sebagus apapun, kalau kemudian apa ya audio yang kita terima itu nggak nggak jelas, kita jadinya apa ya satu itu ogah gitu ya, yang kedua kita tersiksa gitu ya. Jadi itu udah minus dua itu. Bebannya berat, Pak. Saya mendengar, Insya Allah. Iya betul itu. Apalagi udah siang-siang gini Bu ya. Makanya tadi itu saya tanya kan Bapak Ibu, dengar suara saya nggak? Karena ingin saya pastikan bahwa suara saya sini jelas sama enggak kan gitu ya. Karena saya pakai Bluetooth ini. Jadi memang gini Bapak Ibu ya, sekarang itu kita tidak bisa tampil apa adanya gitu ya, apalagi di tengah kemajuan teknologi itu ya.
Saya sendiri itu ya, Bapak Ibu, mencoba menampilkan nilai lebih untuk menutupi kekurangan saya gitu ya. Misalnya saya ngajar kan tidak mesti bagus ya, tidak mesti enak di hadapan mahasiswa gitu ya. Tapi saya coba pakai sesuatu yang kira-kira itu menjadi nilai lebih. Misalnya nih. Saya kan kebetulan ngajar nahwu ya. Nahwu itu kan perlu banyak contoh ya, yang harus ditulis langsung ya. Nah, kalau saya pakai proyektor, itu kan kalau misalnya laptopnya bukan layar sentuh, itu ya agak sulit kita, kan pasti ngetik. Tapi Ya, kalau layarnya sentuh, saya langsung pakai stylus bisa, pakai tangan bisa, ya. Ah, jadi itu mungkin salah satu apa? Mungkin yang belum banyak ya. Waktu itu sekitar tahun 2021 lah itu ya. Saya sudah pakai itu ya. Kemudian eh, apa? Saya itu beli pointer ya, yang tidak hanya untuk nyalain laser sama mindah slide, tapi yang berfungsi sebagai apa ini trackpad gitu ya, sebagai ini, jadi bisa digeser-geser gitu ya. Itu sehingga laptop saya tetap di meja, saya bisa kemana-mana gitu ya. Saya tinggal geser. Kalau misalnya kan biasanya pakai mouse lah, saya nggak pakai mouse, pakai itu bisa. Jadi satu alat pointer apa pakai laser bisa, pakai mindah slide bisa, pakai geser-geser bisa itu ya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu ya. Ya, karena saya ingin menutupi kekurangan saya. Jadi saya itu beli alat wireless proyektor. Jadi saya nyambungkan proyektor, tidak pakai kabel. Ya, ya, betul. sehingga laptop saya ini saya bisa kemana-mana, ke dekat mahasiswa, saya tinggal bawa laptop kemana aja ya. Jadi alatnya saya colokin ke apa colokannya proyektor, saya kasih power, kemudian saya sambungin ke laptop, udah ya saya tidak perlu ribet dengan kabel gitu ya. Nah, jadi paling tidak itu kan kalau tuh ada kekurangan, kita masih ada hal yang lebih bisa kita tampilkan gitu ya. Nah, jadi eh, jadi Bapak Ibu itu saya kira kita memang sekarang itu perlu lebih entertain tadi. Saya sangat setuju ya. Saya sangat setuju dengan entertain itu saya dari kemarin kan Bu Teti sampaikan gitu ya. Eh, Hari ini saya setuju banget bahwa persoalan komunikasi itu yang perlu diatasi ya Bapak Ibu besok itu mungkin kalau perlu mulai pagi dicek gitu ya. Dan eh, selalu saya sampaikan ke mahasiswa ya, baik itu peer teaching maupun kompre bahkan PPL, silakan cari ruangan yang eh, tidak berpotensi ada banyak gangguan suara. Syukur kalau misalnya itu ruangan kedap suara, ya mungkin ada AC-nya sehingga eh, semua bisa ditutup. Kalau tidak ada, Bapak Ibu cari ruangan yang agak jauh dari lalu lalang, ya sehingga kalau toh Bapak Ibu itu tidak pakai bantuan mic tersendiri, hanya dengan mic yang ada di laptop atau di HP itu sudah jelas karena ruangannya memang tidak terganggu dengan hal-hal lain gitu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu me- menyiapkan itu ya. Nah, ini secara umum Bapak Ibu perlu memperhatikan itu ya. Jadi saya sangat setuju kalau hari ini memang agak terganggu dengan persoalan kelancaran ya. Terputus-putus itu bisa dua, Bapak Ibu ya. Mungkin alatnya itu Bapak Ibu perlu alat bantu supaya lebih jelas. Ya, ketidakjelasan itu dua ya. Satu mungkin alatnya itu perlu alat bantu, Bapak Ibu bisa pakai
Seperti saya Bluetooth ini, saya kalau ini agak jauh, tetap kedengaran kan ini. Saya menjauh tetap kedengaran, ya itu. Ah, apalagi sekarang sudah banyak lah alat-alat bantu itu ya yang sangat sangat mudah didapatkan ya. Yang kedua ada kemungkinan jaringan. Nah, Bapak Ibu jaringan itu perlu dipersiapkan benar ya sejak sekarang. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu itu ujian UP ya. UP itu jaringan mutlak tidak bisa ditawar karena misalnya ada gangguan dan kemudian Bapak Ibu terputus itu sudah dianggap selesai ya. Karena tidak bisa masuk lagi. Sepertinya begitu. Ya, dan ada beberapa kasus itu kegagalan UP itu karena jaringan. Ya, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah harus membiasakan untuk memastikan jaringan itu bagus. Ya, hari ini saya ganti jaringan saya yang biasanya pakai WiFi di rumah, saya ganti pakai tethering dan sepertinya lancar, tidak ada apa eh, yang agak terganggu. Biasanya ada muncul tulisan mungkin nggak stabil, tapi hari ini kayaknya cukup stabil di laptop saya ya. Nah, jadi Bapak Ibu eh, itu perlu diperhatikan ya. Hal lain yang belum nampak menurut saya sampai sekarang ya, tadi sudah sempat disinggung Bu Teti, ada soal analogi atau metafora. Ya, Bapak Ibu itu perlu apa explore ya, analogi atau metafora di mana Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai yang ada di materi itu misalnya, kemudian memberikan contoh ya, atau mungkin memberikan contoh lain dari contoh yang sudah ada. Ya, termasuk di sana itu ada kalau nggak salah komponen kontekstualisasi. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memberikan contoh yang konkret gitu ya, eh, tidak sekedar hal-hal yang normatif gitu ya. Misalnya anak-anak kita harus bersikap moderat ya, tidak boleh mengolok-olok misalnya, tidak boleh bisa merasa benar sendiri. Itu harus diberikan contoh ya. Contoh kemarin kalian tahu nggak itu ada peristiwa misalnya begitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mengetahui yang dekat dengan anak-anak itu disampaikan ya. Nah, jadi eh, itu yang sampai sekarang masih kurang dieksplor di Bapak Ibu ya. Kemudian hal lain yang mungkin juga perlu ditampakkan. Bapak Ibu tadi yang sudah sampaikan Bu Tetis memang benar. Pak siapa tadi? Pak terakhir Pak Wildan. Kemudian yang pertama Pak Rofiq ya. Itu sama, kameranya ngadep kemana, orangnya ngadep kemana. Ya, itu tidak bisa memanfaatkan kamera. Ya, Ah, jadi Bapak Ibu harus center kalau saya melihat ya. Tadi itu Pak pertama Pak Rofi itu kurang center, kayaknya lebih Pinggir. ekstrem kiri kan, di Ya. salah kiri terus gitu ya kan. Ah itu ya. Jadi ah, Bapak Ibu perlu ya kita memang nggak bisa melepaskan dari dunia yang sekarang. Kalau sekarang ini kita dunianya adalah dunia visual gitu ya dan dunia audio, maka ya kita harus harus mengikuti gitu ya. Itu. Kemudian yang juga perlu supaya variasi ya, itu Bapak Ibu itu tidak hanya tadi saya kira bagus yang saya lupa tadi Bu Roik ya. Bu Roik itu sangat dia komunikatif. Per dapat misalnya gini, anak di belakang nggak kelihatan ya, lah misalnya gitu ya. Ini agak sulit kalau kemudian tidak ada siswa ya. Lah ini perlu dibuat gitu ya, dibuat. Meskipun itu tidak ada apa-apa gitu ya. Karena apa? Karena di instrumen juga nanti kalau Bapak Ibu PPL ya atau mungkin UKIN itu ada instrumen memberikan perhatian. Nah, kalau Bapak Ibu anaknya bagus-bagus toh, itu kan nggak kelihatan memberikan perhatian. Tapi kalau misalnya anaknya ada yang rewel, Bapak Ibu datang gini-gini, nah itu kan memberikan perhatiannya lebih nampak daripada kalau misalnya Bapak Ibu itu
lempeng aja ya anaknya pinter-pinter bagus nurut-nurut semua nggak kelihatan ininya. Aspek Bapak Ibu memperhatikan itu nggak muncul ya. Jadi ah, itu perlu di apa apa namanya ya disimulasikan dimanipulasi sesuai dengan memang instrumen yang ada ya karena ya kita kan tidak seterusnya itu menemukan masalah pada kelas tapi itu menjadi instrumen yang perlu ditampakkan ya. eh Kemudian itu menurut saya Bapak Ibu perlu ini ya di situ kan ada media selain proyektor, misalnya ada papan tulis itu perlu Bapak Ibu juga apa variasikan ya, misalnya menggunakan papan tulis dengan hanya mencoret atau menggambar atau apa itu saya kira bagus ya, variatif ya, sehingga ya tidak kemudian kehilangan penggunaan media konvensional ya, itu. Satu lagi itu variasi sumber belajar yang berupa artikel. Nah, artikel Bapak Ibu perlu dibiasakan untuk memberikan sebagai bahan ajar ya, karena ya di instrumen itu kalau nggak salah ada, dan yang saya ingat pasti itu di instrumen PPL atau uji kinerja itu ada, memberikan bahan dari artikel ya, itu itu muncul. Nah, saya kira ini memang memang perlu ya Bapak Ibu itu kan memberikan materi tidak hanya dari buku paket, tidak hanya dari materi yang dari yang ada di kelas aja ya, tapi juga diberikan apalagi kalau misalnya materi-materinya itu sangat up to date ya, misalnya soal moderasi itu kan sangat up to date ya, dan saya kira banyak artikel-artikel yang terkait dengan itu ya. Jadi itu eh, catatan saya hingga hari ini ya, yang di luar soal hal secara umum komunikasi tadi, apa soal bagaimana kontekstualisasi, bagaimana metafora, terus sumber belajar itu yang perlu dimaksimalkan. Masih ada satu hari besok, Bapak Ibu yang tampil besok mungkin bisa apa memperbaiki apa yang belum, terutama soal tadi ya audio yang kurang maksimal dan mungkin hal lain yang belum nampak ya. Karena kan kita itu melihat hanya dari yang nampak gitu ya, yang kelihatan. Itu dari saya, Bapak Ibu. eh Kalau ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu, khususnya mungkin yang tampil hari ini, boleh monggo silakan. Monggo Bapak Ibu yang tampil hari ini atau yang tidak tampil hari ini juga boleh misalnya mau bertanya. Atau yang mau tampil besok juga boleh bertanya. Hmm. Apa sudah cukup banyak yang diberikan catatannya? Insya Allah. Yang tampil besok ini siapa? Pak Zainus Sohibuddin ya. Oke, Pak, Kemudian saya Pak Mas Duha, Bu Luklu, terus siapa Buis, lagi ini? Bu Iis. Oke, Pak Bangga. Gimana Bu Luklu? Bu Iis. Apa siap untuk apa ya? Ya hal-hal yang tadi mungkin terutama soal audio ya yang mungkin itu perlu diatasi supaya besok juga baik. Tuh.
Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi dari penjelasan ini tadi. Pak Wildan ada komentar? Oke, sudah jelas Pak Sudah untuk jelas ya? ya untuk koreksi hari ini. Oke, terima kasih akan Oh, kami oke. perbaiki. Ya. Pak Rofi, Pak Rofi ada komentar Pak Rofi? Pun Pak, kedengaran obat suara. Oke. Tadi sebenarnya Eh, sudah dicoba belum itu Pak Rofi audionya? sudah Pak, sudah dicoba down. Akhirnya ini saya pakai LAN Pak. Dan Oh, laleh. iya. Oke, jaringannya kok pas down katanya gitu. Terus ini sekarang pakai LAN. Oke. Saya ini kan Zoom ini saya cari di Shopee, Bapak Ibu ya. Saya belinya itu sehari sebelum hari Sabtu. Ya. Sabtu pagi itu saya coba. Sabtu pagi saya coba. Saya zoom-zoom sendiri, saya pakai HP yang lain, supaya nanti ketika siang tidak trouble. Ya, ya, Alhamdulillah sepertinya lancar ya. Lancar sampai hari ini ya. Saya sudah setting sampai besok ini. Untuk besoknya lagi sudah mungkin saya harus setting ulang gitu ya. Nah, jadi memang ya harus disiapkan ya itu Bapak Ibu, terutama terkait dengan ya teknologi ya. Tadi pagi itu saya bikin apa ya ulangan ke mahasiswa menggunakan Google Form karena saya cenderung ini ya ceroboh menggampangkan. Saya bikin soalnya itu mepet-mepet kurang dari 1 jam. Saya bikin di Google Form. Ternyata benar pada saat pelaksanaan soalnya itu hari yang semestinya harus sekian jumlahnya menjadi kurang. Terus yang kedua, karena mungkin saya masih masih belum penguasaan Google Form itu belum maksimal ya. Ada kekeliruan sehingga saya harus mundur sampai 15 menit gitu ya. Nah, ini kan menjadi tidak apa ya, tidak bagus gitu ya, itu. Nah, jadi ya memang harus diantisipasi sebelumnya ya Bapak Ibu. Ini. Saya pernah ikut ujian apa waktu itu ya, ujian asesor sama. Itu semua keluarga saya jangan ada yang pakai WiFi supaya WiFi saya lancar gitu. Dan saya siapkan perlengkapan itu yang memang harus dekat dengan tempat saya berada, sehingga saya tidak perlu eh, keluar atau kemana-mana. Jadi itu ya, Bapak Ibu mungkin perlu disiapkan besok ya. Eh, Bu Afifah, gimana Bu Afifah? Ada komentar hari ini Bu Afifah? Ini Bapak masih banyak belajar lagi. Oke. Bu Roihatul Ah, Jannah. Halo Bu Roihatul Jannah. Roihatul Jannah nampaknya sedang menyiapkan apa ini Bu Roihatul Jannah. Nggak kelihatan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu untuk hari ini. eh Bu Teti Hosiati, Oke, Teti ya masih ada Bu yang akan disampaikan? Eh, tambah sedikit, mungkin perlu perlu ini perlu mempertajam lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik juga lumayan bisa membuat sebuah pembelajaran kreatif
Jadi, tapi tentunya pertanyaan pemantik yang berbentuk hot ya, bukan bukan yang C1. Nah, itu bisa jadi akan menambah kreativitas eh, kita dalam mengajar, seberapa menarik dan seberapa kreatifnya kita mengajar. Itu Bapak tambahan pertanyaan pemantik. Oke, oke. Saya kira itu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Nggih. Mudah-mudahan yang disampaikan Bu Teti tadi Bapak Ibu bisa perhatikan. Eh, dan memang ya semuanya relevan ya, relevan. Eh, apa berdasarkan saya selama ini melakukan kegiatan ini dengan Bapak Ibu guru Pamong itu salah satunya ini yang sangat apa ya, sangat eh, jeli kalau menurut saya Bu Teti itu memberikan masukan ya. Misalnya apa? Entertain itu saya belum mendapatkan kata ini sebelum-sebelumnya. Nah, saya kira kita sangat sangat apa mendapatkan banyak hal ya dari Ibu Teti Hosiati. Jadi Bapak Ibu perlu eh, perhatikan apa yang menjadi masukan-masukan beliau. Saya kira itu Bapak Ibu untuk hari ini, tinggal satu hari besok ya. Monggo bisa disiapkan, terutama terkait dengan perangkatnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran untuk besok semuanya ya, dan bisa mengikuti Amin. kegiatan Amin, amin, ya. peer teaching hari terakhir besok hataman Bapak Ibu ya. Siapkan yang mau tumpengan boleh. Oke, Eh, cukup Bu tadi. Cukup dari saya, hanya saya tambahkan sedikit. eh, ya, untuk analogi sama metaforanya mungkin tolong kalau kalau apa kalau metafora kan sedang menggambarkan kata ya sepertinya contoh Abu Bakar itu terkenal di singa Mekah kan sebuah eh, metafora menurut saya. Mereka kalau analogi adalah perbandingan dari kasus dua kasus yang mempunyai tapi saya berharap juga ada yang keluar kasus. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu kita tutup ya. Peer teaching hari kedua ini. Kita ketemu lagi besok insya Allah dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.